Akan mengundang ini narasumber kita ya. Memang kalau kita lihat pengangguran di Jakarta kan sungguhlah banyak. Di studio sudah hadir bersama saya ada Devi Rahmawati, sosiolog. Dev, kalau kita lihat ini pertumbuhannya tiap tahun, boleh agak maju sedikit Devi. Boleh ditampilkan kembali ya beberapa informasi grafik tadi untuk pendatang. Ini fluktuatif sekali sejak 2010 sampai dengan 2017. Tapi angkanya sampai 2016 itu cenderung naik terus. Kalau misalkan dari sisi sosialnya, itu apa sih sebenarnya yang akhirnya menjadi magnet untuk kota Jakarta? Selain memang orang menganggap bahwa di Jakarta semua bisa menjadi uang, iya kan? Ya, pertama ingin saya sampaikan kita perlu hati-hati lihat angka ini sebenarnya trennya turun. Oh turun malah? Turun, kita bisa lihat ini 70.000, sekarang 70.000 nanti diperkirakan hanya sekitar 65.000. Kenapa ini bisa terjadi? Sederhana, karena telah terjadi yang disebut dengan proses suburbanisasi. Artinya apa? Jakarta sendiri sebenarnya sudah tidak lagi mampu menerima warga pendatang. Yang terjadi adalah mereka semua tersebar ke kota-kota satelit seperti Bogor, Bekasi, Depok, dan sebagainya, serta Tangerang. Nah, ini yang perlu dicermati. Artinya apa? Sekarang yang disebut urban ke Jakarta sebenarnya adalah urban ke daerah. Karena Jakarta sudah tidak lagi mampu menyediakan tempat tinggal, tidak lagi mampu menyediakan servis atau layanan yang sangat dibutuhkan oleh para pendatang tadi untuk merubah nasibnya. Memang menarik misalnya berdasarkan data bagaimana Jakarta selalu menjadi magnet karena pendapatan per orang per tahun di Jakarta misalnya sekitar $9.000. Itu 3 kali lebih besar dari pendapatan seluruh masyarakat di Indonesia. Nah, ini yang tentu saja membuat magnet Jakarta sebagai tempat yang dapat menjanjikan pekerjaan itu selalu ada di benak semua orang. Karena memang faktanya hal pertama yang paling utama berdasarkan studi kenapa orang ingin pindah ke Jakarta, satu adalah persoalan pekerjaan. Nah, yang kedua baru karena alasan keluarga, misalnya pindah kerja dan sebagainya. Dan ketiga barulah karena memang Jakarta menyediakan layanan servis yang baik untuk apa? Servis pendidikan, kesehatan, dan hiburan. Nah, oleh karenanya ini memang perlu sekali disebar layanan-layanan tersebut ke daerah. Pendidikan tidak lagi kemudian terpusat universitas terbaik, sekolah terbaik itu di Jakarta. Lalu juga misalnya tempat-tempat hiburan sangat baik kalau ketika kemudian sekarang semua menyebar ke daerah. Fasilitas kesehatan yang juga pemerintah pusat sudah berusaha sangat keras karena memastikan bahwa semua orang bisa mendapatkan fasilitas kesehatan yang sama. Nah, namun yang paling penting adalah tadi bagaimana daerah bisa mampu menciptakan lahan-lahan pekerjaan. Ini bagus, daerah satelit kemudian sekarang sudah berkembang. Ini yang mengakibatkan ibu-ibu seperti saya sekarang kesulitan misalnya mencari asisten rumah tangga karena pertumbuhan industri nasional. Iya, itu banyak sekali pabrik-pabrik yang berada di pinggir-pinggir Jakarta karena memang salah satu faktor pendorongnya adalah UMR Jakarta sudah terlalu tinggi. Dari aspek bisnis tentu saja itu tidak terlalu menguntungkan. Ini yang kemudian membuat para pebisnis mulai melebarkan sayapnya ke daerah. Dan ini yang membuat akhirnya tadi pendatang tadi bukan ke Jakarta. Oke, tapi kalau kita cermati ini dari 2010 sampai mungkin adalah di kuartal kedua di 2016 ini kan masih cukup tinggi angkanya. Apakah memang kalau kita cermati ini di angka ini 2015 sampai dengan 2017 ini baru terjadi tren penurunan. Apakah pemerintah dalam kata lain ini dalam tanda kutip ya, ini baru menyadari bahwa memang perlunya adanya penyebaran pembangunan paling tidak di kota-kota satelit di sekitar Jakarta sehingga urbanisasi ini tidak terpusat di kota Jakarta tapi menyebar. Nah, ini bukan persoalan pemerintah kemudian baru sadar, tapi ini memang sebenarnya seluruh tren di dunia semua akan menjadi kota. Sekitar 2/3 penduduk dunia nanti pada tahun 2030 akan semua ada di kota. Tidak ada yang salah dengan urbanisasi. Bahkan di banyak negara urbanisasi itu mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa dan juga peningkatan orang-orang dari kalangan bawah menjadi kalangan kelas menengah misalnya. Tapi apa yang terjadi dengan Indonesia? Sayangnya kita belum mendapatkan mencicipi keuntungan tersebut. Kenapa? Karena persoalannya orang yang datang itu tidak memiliki skill yang dibutuhkan. Artinya apa? Jumlah pekerjaan yang dibutuhkan sebenarnya banyak, tapi kemudian supply manusia yang cocok, yang jodoh dengan pekerjaan yang ada itu sangat sedikit. Ini juga terjadi misalnya di negara-negara seperti Pakistan dan sebagainya. Nah, apa solusinya? Memang pemerintah sudah sangat baik beberapa tahun belakangan ini tidak lagi menggunakan program justisi yang sifatnya memang sangat legal formal. Nah, artinya kenapa? Karena memang hak semua orang untuk bisa mendapatkan penghidupan yang layak. Kalau daerah kemudian yang sekarang sebenarnya dana transfer daerah sebagai contoh yang terus meningkat dari 2015 sekitar 600-an triliun, itu sekarang 2016 kalau tidak salah tahun lalu itu sekitar 800 triliunan. Artinya apa? Pemerintah pusat sudah berusaha dengan juga secara politik sudah ada yang disebut dengan desentralisasi. Harusnya ini membuat jangan sampai kemudian yang terjadi kan adalah kemiskinan di daerah itu pindah
menjadi kemiskinan di kota. Karena orang miskin daerah kemudian pindah ke orang miskin di kota. Dan menariknya sebenarnya 56% orang-orang yang datang ke kota Jakarta bukan dari kawasan-kawasan bertani, justru dari kota-kota sebelah. Artinya kota-kota misalnya di kawasan Jawa dan sebagainya yang kemudian juga malah pindah. Artinya apa? Ekonomi di sana tidak bergerak. Nah, kalau dalam konteks negara-negara lain kita bisa menjadikan cermin misalnya, salah satunya kenapa? Karena tadi juga penegakan hukum yang lemah, korupsi yang bermasalah. Nah, artinya apa? Daerah juga harus kita pastikan mesin birokrasi mereka bekerja dengan sangat baik, artinya korupsinya rendah, lalu kemudian juga tingkat kompetisinya tinggi sehingga apa? Investor mau masuk ke sana untuk menanamkan itu dia bisnisnya. Dan paling tidak kesejahteraan masyarakatnya pun terbantu gitu di daerah. Jadi tidak tersentralisasi di ibu kota. Tapi kita akan lihat juga nih beberapa grafik. Ini kita punya yang jumlah pengangguran karena penting juga. Jadi jangan sampai, boleh kita tampilkan yang pengangguran tadi karena pada akhirnya urbanisasi ini memang menanjak ya, banyak tiap tahunnya, memang di 2017 ini sedikit menurun sampai akhirnya menjadi pengangguran juga terus bertambah. Tapi ternyata ini seiring penurunan 2017 ini juga pengangguran berkurang. Gitu. Ini juga faktor bahwa memang banyak sekali industri-industri yang berkembang di kota satelit sehingga akhirnya berkurang di kuartal pertama 2017. Tentu saja ini menjadi salah satu faktor, dan yang kedua data ini jangan-jangan juga tidak mencerminkan fakta di bawah karena banyak sekali pendatang yang karena tidak memiliki keterampilan formal termasuk dengan ijazah dan sebagainya untuk mendapatkan hidup yang lebih baik, mereka terserap ke industri-industri atau ekonomi bawah tanah seperti misalnya membuat warung, lalu menjadi tukang servis, tukang jahit, calo, tukang gali kuburan, tukang parkir dan sebagainya, yang ini bisa jadi tidak masuk dalam angka statistik ini sehingga secara formal memang mungkin mereka berkurang tapi mereka masuk ke areal-areal seperti itu ya, bahkan yang sifatnya ekonomi bawah tanah ilegal. Berarti seperti pekerjaan non profesi berarti ya? Betul, gelandangan, lalu kemudian juga mohon maaf prostitusi, lalu juga ada beberapa yang masuk ke areal kriminalitas dan sebagainya. Nah, ini yang juga mungkin tidak terpotret dengan baik melalui statistik ini. Oke, tapi ini cukup menarik pada saat kita bicara soal gelandangan dan juga pengemis. Beberapa waktu lalu saya sempat melakukan perjalanan yang cukup intens dengan Dinas Sosial DKI Jakarta yang mereka mengatakan bahwa memang tingkat pengemis, gelandangan dan juga ini prostitusi di kota Jakarta ini luar biasa menurun secara drastis gitu ya. Tapi mereka pun mengakui bahwa ternyata ini pengemis, gelandangan itu akhirnya berpindah tidak di kota Jakarta. Demikian seperti itu. Ya tadi karena mengikuti pusat orang-orang yang sekarang juga sudah bergeser semua ke samping. Nah, karena memang Jakarta dari segi daya dukung alam, lingkungan sudah tidak mungkin lagi dibangun misalnya perumahan dan sebagainya. Ditambah juga dengan aturan yang sudah sangat baik, sudah sangat ketat untuk memastikan bahwa proyek-proyek tersebut bukan dimaksudkan untuk tidak menghargai manusia yang datang, tapi justru untuk memastikan bahwa mereka yang datang itu mendapatkan fasilitas yang baik. Adalah hal yang tidak manusiawi ketika kita membiarkan mereka berada di kawasan-kawasan kumuh misalnya. Dan itu sekarang sayangnya menyebar ke daerah, yang justru menjadi perhatian kita adalah bagaimana menyiapkan daerah agar tidak lagi mengulangi kesalahan Jakarta di masa lalu. Nah, mereka harus mulai mempersiapkan berbagai aturan, lalu mempersiapkan bahwa warga yang datang itu harus memiliki tempat itu bukan hanya secara fisik tapi juga pekerjaan yang memang cocok dengan mereka. Artinya klaster. Lalu kalaupun misalnya ingin membawa saudara, dipastikan bahwa daerah itu sudah ada komunikasi. Artinya apa? Boleh, kan kita tahu ada beberapa daerah yang selalu mensuplai. Misalnya mohon maaf tadi kita bicara gelandangan, ada beberapa daerah yang juga selalu mensuplai aktor-aktor dari gelandangan tersebut. Artinya apa? Daerah tersebut harusnya tanda kutip dihukum. Mereka harus diberikan sanksi. Kenapa mereka membiarkan orang-orang di daerahnya untuk terus mensuplai hal-hal yang tidak positif atau tidak produktif di Jakarta? Betul, sementara faktanya sudah ada dan Dinas Sosial sudah memiliki data itu gitu ya. Jadi jangan sampai ada pembiaran seperti itu. Tapi penting nggak sih kalau misalkan kita bicara ya sosialisasi edukasi terhadap para pendatang. Jadi jangan sampai tadi sudah dikatakan bahwa pendatang yang ke ibu kota atau mungkin ke kota-kota satelit di sekitar Jakarta ini tidak memiliki skill gitu. Jadi pada saat ada penjaringan orang-orang yang tidak memiliki skill, hanya dijaring, dipulangkan, potensi mereka balik lagi cukup besar loh. Ya, memang menarik gitu ketika kita kembali ke kampung halaman kita, orang kota yang datang ke desa atau ke daerah itu sangat sulit untuk menyampaikan fakta empirik yang ada di Jakarta. Karena dengan mata kepala mereka sendiri pun mereka melihat bagaimana daerah tidak bergerak. EDB misalnya menyatakan tahun 2002, daerah itu pertumbuhannya memang cenderung turun.
Kota meskipun dalam keadaan krisis sekalipun itu grafiknya malah tetap meningkat. Nah, ini artinya apa? Bahwa persoalan Jakarta tidak akan pernah selesai kalau kemudian daerah juga tidak terlibat secara serius. Memang sudah ada misalnya program Mitra Praja di mana kemudian daerah mensuplai misalnya barang-barang kebutuhan kota dan itu memang hal yang sangat bagus. Tapi bukan hanya itu, artinya apa? Kota itu memang membutuhkan banyak pekerja, tapi kemudian harusnya kita bagi daerah mana yang bisa mensuplai misalnya sektor finansial, lalu daerah mana yang bisa mensuplai sektor service tourism misalnya dan sebagainya. Itu bisa dilakukan. Artinya apa? Jangan kemudian daerah berpangku tangan dan menutup mata membiarkan warganya atau tanda kutip masalahnya pindah ke Jakarta. Jadi cuma memindahkan masalah aja ya. Devi, terima kasih sekali sudah bergabung sama kami di Sapa Indonesia.